Perkenalkan, nama saya Shirley Amalia dari kelas 10 MPLB 3 absen 23, ingin menjelaskan mengenai materi tentang bangsa Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa asli Portugal yang secara genetik dan budaya dengan suku Mediterania. Bangsa ini terutama menghuni di Portugal dan Brasil. Mereka menuturkan bahasa Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Tokoh dalam bangsa Portugis berserta perannya antara lain yang pertama, ada Alfonso de Albuquerque, dianggap sebagai orang yang berjasa membangun kekuasaan Portugis di Asia karena merupakan pendiri kota Goa tahun 1509, basis kekuasaan Portugis di India, dan penakluk kota Malaka tahun 1511 di Asia Tenggara dan Pulau Hombros di Iran tahun 1507. Yang kedua ada Antonio de Abreu, lahir di Madeira pada tahun 1480, adalah mu'alim dan perwira kelautan berkebangsaan Portugal. Selanjutnya, tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia yang pertama, untuk mencari kekayaan dengan berdagang. Melihat kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, Portugis tertarik untuk mengeksploitasi wilayah Indonesia. Yang kedua, mencari kejayaan dengan memperluas daerah jajahan. Portugis memiliki paham imperialis Barat yang akhirnya ingin menguasai Indonesia agar memperoleh kejayaan. Yang ketiga, menyebarkan ajaran agama Kristen. Kedatangan Portugis ke Indonesia mempengaruhi kepercayaan penduduk Maluku Indonesia yang akhirnya rata-rata menganut agama Kristen. Selanjutnya, terdapat dampak akibat kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Dampak positif dari kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia yang pertama, hadirnya suatu jenis musik baru yakni musik keroncong. Yang kedua, adanya alih teknologi dari bangsa Portugis yang berasal dari benua Eropa kepada bangsa Indonesia. Yang ketiga, meninggalkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai seni tinggi. Lalu dampak negatif kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia yang pertama membuat rakyat Indonesia tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian mereka dengan bebas. Lalu yang kedua, banyak menimbulkan perang dengan rakyat Indonesia, terutama dengan para penguasa yang ada di Ternate dan di Dore.